Alhamdulillah, Kapolda Jabar dan tim Kapolda yang baru telah melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Yayasan Bina Prestasi Nasional sepertinya perlu ditutup sementara. Tapi ternyata alhamdulillah petunjuk dari semua YouTuber termasuk Abah sendiri tidak salah. Bahwa inti persoalan itu jalan pembukanya ada di yayasan, di sekolah. Dan bahkan baru-baru ini Abah tambahkan lagi di tanah TKP dan tanah di sebelah TKP. Solusi Abah Davi Pengamat Channel hadir menyiarkan prestasi kinerja orang-orang baik. Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di Solusi Abah Davi Pengamat Channel. Abah telah mengamati dan terus mengamati hingga persoalan ini, kasus Subang ini bisa diungkap cepat oleh Polda Jabar. Tapi dengan harapan ketika pembuatan berkas P21-nya tidak mudah dipatahkan di persidangan nanti. Artinya semua yang dipantas dihukum itu akan dihukum dengan berat, bahkan paling berat, yaitu mati. Saat ini di video ini Abah berbicara tentang siapa orang-orang di belakangnya dan siapa saja yang terindikasi melakukan korupsi selain Pak Yosef sebagai pendiri, salah satu pendiri pada yayasan. Karena kalau dia mati, minta maaf Abah mengatakan, tipis Pak Yosef itu mampu mendirikan yayasan tanpa ada bantuan dari pihak lain. Orang yang cukup dikenal selain Pak Yosef, kemungkinan ada saudaranya, kemungkinan ada perangkat negara, kemungkinan ada aparat kepolisian. Mereka lah yang boleh dikata pernah membantu Pak Yosef untuk mendirikan yayasan. Lalu ada mastermind yang Abah sebutkan di beberapa video Abah lalu, namanya adalah Mr. XXX. Karena kalau X itu sudah pernah dimunculkan oleh YouTuber Subang. Jadi Abah juga katakan Abah terlepas gabungan dari YouTuber Subang. Jadi kalau ada orang di sosmed kemarin mengatakan Abah dekat-dekat YouTuber Subang, aduh, Abah nggak perlu dekat, karena Abah juga bisa cari informasi sendiri. Sudah tahunan pekerjaan Abah ini, bukan sebatas munculnya kasus Subang. Kita lanjut. Setiap persoalan, terutama persoalan kasus pembunuhan itu awalnya dasarnya sudah berulang-ulang Abah sebut kembali di video ini adalah harta, tata, dan wanita. Pengembangannya adalah aset miliknya. Dan ada aset yang sedang diincar oleh orang-orang tertentu. Itu biasanya terjadi seperti itu kebanyakan. Presentasi yang Abah ketahui, mulai baik nggak usah skala nasional, skala internasional, artinya nasional juga sudah tercukupi. 70% kasus seperti itu karena kerakusan. Dimana kalau kita melihat alur daripada berdirinya yayasan ini sehingga menjadi sekolah, lalu menghasilkan uang, baik itu uang yang disebut dana bos kah, atau juga yang boleh disebut TPPU kah, atau yang namanya pencucian uang kah, kita lihat dulu alurnya. Siapa yang memudahkan awalnya sehingga terjadi dana bos?
Dari pengalaman Abah bertahun-tahun sebagai investigator untuk media Abah dulu yang namanya Lapor, yang dulu kalau tabletnya namanya Lapor Pak, itu terkait dengan dinas di pemerintahan. Nah, biasanya awal mendirikan suatu yayasan sekolah itu ada kedekatan, entah kedekatan dengan orang di dinas tersebut atau juga dengan keluarganya yang dekat dengan orang di dinas tersebut. Intinya Bang, terbuka saja, tidak terdeng-deng. Yang biasanya terlibat itu adalah bendahara dari yayasan, bendahara dari dinas, dan juga kepala dinasnya. Ini yang perlu dipelajari oleh kepolisian. Biasanya terindikasinya seperti itu. Jadi kita percepatlah kasus ini bisa terbongkar, baik terbongkar di dalam pembunuhannya dan kasus terbongkarnya dalam bentuk korupsi, mega korupsinya, Abah sebut mega korupsi. Karena ini terkait-kait nanti ini. Di Subang yang kota kecil tidak mungkin bisa begitu dahsyat kalau bukan ada bantuan. Bantuan baik dari level yang ada di kota Subang sendiri, di tingkat Jawa Barat sendiri, bahkan di tingkat pemerintahan pusat. Karena kenapa? Abah mungkin mengutip bahasa dari orang yang Abah minta maaf tidak sebutkan. Setiap orang itu punya saudara pejabat, baik di pemerintahan, dan juga orang itu juga punya saudara yang berpangkat, baik di aparat keamanannya, apakah itu di institusi Polri-nya atau di TNI-nya. Simpel ini kasus. Karena kasus ini, Abah sudah prediksi mereka ini pernah belajar dari kasus Sambo kemarin, dan mereka menganggap dirinya hebat. Di video lalu Abah sengaja tampilkan adalah mobil balap, latar belakang videonya, lalu Abah tampilkan catur. Jadi, itu adalah ledekan Abah, kritikan Abah. Masa sih dengan orang yang tidak layak sebagai pemain catur, yang juga diragukan kemampuan kecepatannya dalam berpikir, bertindak, masa kalah orang yang sudah punya pendidikan, apalagi pendidikan intelijen dan investigator? Ini yang Abah dorong untuk pihak Polri di tim kedua yang Abah angkat jempol. Karena kenapa? Berani masuk ke yayasan, berani membongkar yayasan. Dan harapan Abah, siapa oknum di belakang pertama kasus ini terjadi, itu diangkat sampai juga ke Mabes Polri-nya kalau memang ada. Tapi terindikasi itu ada. Tidak mungkin lah kalau tidak ada. Minimal sebagai provinsi. Tapi kemarin terjadi, seorang Kapolres bisa terpindah ketika menangani kasus ini lalu berpindah ke Polda Jabar. Kemungkinan ini di atasnya Kapolda waktu itu, atau posisi lebih tinggi lagi dari posisi di Polda, yang otomatis kemungkinan besar terindikasi adalah di Mabes Polri. Dan di mana alur daripada korupsi ini, kebetulan sekali Abah mendapatkan informasi. Informasi ini bisa layak dipercaya dan tidak, tapi sangat perlu untuk pendalaman bagi tim Bar. Di mana alurnya ini setelah Abah sebutkan tadi, pencairan kalau yang namanya sekolah itu dana BOS itu pertama di Dinas Pendidikan, dan rangkai siapa orang-orang yang membantu di Dinas Pendidikan, baik di tingkat Subangnya sendiri dan tingkat Jabar sendiri. Bahkan perlu diselidiki sampai ke tingkat kementeriannya. Karena diketahui saat ini orang-orang Subang itu ternyata banyak saudaranya loh di tingkat pusat. Apa angkat jempol, diam-diam menghanyutkan. Lalu untuk bicara tentang korupsi, Abah pernah mendapatkan informasi, dan informasi ini boleh dikata benar, boleh dikata juga tidak. Tapi Abah ulang lagi, perlu pendalaman daripada tim. Kalau memang ingin membersihkan Polri dan menyingkirkan oknum-oknum jahat dan nakal, yaitu Abah teringat dengan perkataan ini informasi bahwa ada seseorang yang dulu pernah hampir ditangkap oleh KPK
entah jadi ditangkap atau tidak itu KPK. Yang jadi pertanyaannya, makanya di tagline Abah kemarin itu Abah sindir KPK. Karena memang Abah profesinya tukang nyindir, memberi saran dan solusi. Dan Abah ulang lagi sindiran Abah yang dulu waktu Abah masih di Sulawesi, Abah sindir lagi. KPK mau menjadi ayam sayur atau mau jadi harimau bertaring. Ini waktunya, tunjukkan di Pulau Jawa ini. Seperti Abah pernah bilang dulu, jangan cuma berada di Sulawesi, Indonesia Timur atau di daerah-daerah, tapi yang terdekat dari pemerintahan. Jawa Barat dekat dengan pemerintahan pusat. Mungkin itu clue yang Abah sampaikan. Silakan didalami oleh pihak Polri. Kalau memang KPK mau turun kerjasama dengan pihak Polri, silakan, bagus sekali. Karena memang bidangnya KPK didirikan untuk pemberantasan korupsi. Jangan terlibat di korupsi. Kenapa Abah bahasa begini? Coba lihat berita-berita tentang Firly, ketua KPK sekarang. Ini dunia, semua bisa saja terjadi. Tapi yang penting adalah perlu pendalaman. Dan Abah ulangi lagi, kasus ini kasus simpel. Kasus gampang ditebak dan mudah. Jangan lagi dilama-lamain. Orang-orangnya siapa? Gampang. Abah buka clue lagi. Orang ini punya saudara. Itu tadi udah sama ulang lagi gitu. Pelajari saudara-saudaranya ini. Dan kemungkinan orang yang pernah hampir ditangkap KPK ini masih bersaudara, entah dengan pihak dari Pak Yosef, entah dari pihak dari almarhumah Bu Tuti. Bisa juga dia jadi sepupunya mereka. Ini clue yang Abah Davi keluarkan. Abah heran, jujur saja. Masa kasus mudah ini sampai berlarut-larut 2 tahun lebih? Artinya, kalau pimpinan Polri sadar, inilah penghinaan terbesar yang datang dari dalam diri tubuh institusi Polri sendiri. Mereka menghina sendiri institusinya. Hal yang mudah yang mereka sudah belajar di masa penyelidikan, penyidikan, investigasi, kok berlarut-larut? Jadi jangan dikatakan orang yang mengkritik itu adalah menghina institusi Polri. Tapi orang yang menjadi oknum, inilah penghina terbesar di institusi Polri. Pahami logika berpikir yang logis. Karena kenapa? Ada bahasa orang tua mengatakan, bos selalu suka yang namanya yes man, yes boss. Tapi ternyata itu merusak. Pahami ini bahasa Abah. Kalau perlu, tapi minta maaf kalau melalui kehumasan memanggil Abah. Abah cuma mau dipanggil oleh Pak Kapolda kalau mau. Pak Kapolda manggil Abah. Penyidik baik di Dirkum, di umumnya dan di khususnya memanggil Abah untuk kita berdiskusi, memberikan jalan keluar. Abah siap, tapi jangan melalui kehumasan. Karena Abah cukup 3 kali datang kehumasan. Mungkin dia kira waktu kemarin ini Abah seperti yang lain, butuh duit. Aduh sorry, bajunya aja mahal harganya bu. Ini harganya TV ini, aduh bro, sorry. Minta maaf kalau Abah bukan sombong, tapi kesal sama orang sombong. Daripada nanti Abah mulai lagi ngaco untuk bicaranya, Abah sudahi saja video ini ya. Abah pamit, terima kasih para sahabat setia yang mau menonton video Abah yang masih istilahnya belum profesional. Dan terima kasih terus mensokong Abah untuk lebih memahami tentang dunia per-YouTubean yang insya Allah doakan suatu saat nanti Abah buka TV. Doakan. Tapi sebelum mencapai ke sana, Abah ingin ngobrol dengan para teman-teman, sahabat Abah di video, di internet melalui namanya live. Mungkin itu yang Abah sampaikan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan Abah Davi di video solusi Abah Davi pengamat berikutnya. Subscribe, like, share. Terima kasih.